Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 375 disutradarai oleh Old White. Dengan adanya sumpah langit dan bumi, tentu saja dia tidak meragukannya. Kepercayaan ini muncul dengan sendirinya, hanya saja sampai sekarang, dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa semuanya nyata dan tidak dapat menahan perasaan bahwa dia masih dalam mimpi. Siapa yang mengira bahwa dia telah menemani Nyonya ke hutan 9 jebakan untuk mencari beberapa tanaman obat dan dia malah hampir mati di sini. Dan sekarang, Nyonya tidak hanya mendapatkan 4 kultivator inti emas sebagai bawahannya, hanya keempat orang ini di negara Sun Glory mereka akan membuat penguasa bersikap sopan dan santun kepada mereka. Selain itu, mereka hanyalah bawahan dari Nyonya ini. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya gembira. Jika tidak mengikutinya, dia tidak akan pernah tahu bahwa dia sekuat ini. Feng Jiu menatap mereka berempat dan tersenyum, katanya, aku datang ke hutan 9 jebakan untuk mencari beberapa tanaman obat. Karena kalian semua memilih untuk berada di bawahku, ikuti aku kembali ke kediaman Feng setelah aku selesai di sini. Ya. Mereka berempat menjawab serempak dan mengikutinya semakin dalam ke kedalaman. Beberapa dari mereka tinggal di sini selama 2 hari lagi. Karena ada 4 penggarap inti emas di kelompok kali ini, tidak ada binatang buas yang berani mendekati mereka. Oleh karena itu, mereka tidak menghadapi bahaya apapun selama perjalanan ini. Selama waktu ini, Feng Jiu membawa mereka ke bagian terdalam hutan 9 jebakan dan menggali lumpur hitam inti bumi vulkanis yang diperlukan dan kembali bersama mereka menuju kota bulan berawan. Lagi pula, kertas tidak akan mampu menahan api dan setelah berulang kali ditolak tamu di pintu dan tidak terlihat tanda-tanda sang patriark tua, kertas secara alami mulai menarik perhatian orang-orang. Di bawah pengawasan banyak dan tak terhitung banyaknya diskusi, berita hilangnya Pak Tua Feng akhirnya tersebar dan membuat para pengawal Feng mustahil untuk terus merahasiakannya. Patriark, kami tidak tahu bagaimana berita itu bisa bocor. Berita itu menyebar dengan cepat pagi ini dan banyak orang telah tiba di gerbang untuk menanyakan keberadaan Patriark tua. Bahkan orang-orang di istana sedang membicarakannya. Penguasa juga telah mengirim orang ke sana. Seorang pengawal Feng dengan tekun melaporkan kepada Feng Xiao situasi yang telah lepas kendali. Begitu berita itu tersebar, tidak hanya orang-orang di luar yang membicarakannya, bahkan orang-orang di istana pun membicarakannya dengan khawatir. Menurut mereka, patriark mereka sedang koma dan patriark tua telah menghilang. Kediaman Feng bukan lagi tempat yang aman, dan mereka takut tidak akan ada lagi yang bisa mendukungnya. Jangan pedulikan masalah yang terjadi di luar, yang penting semuanya di dalam istana stabil. Feng Xiao berkata dengan nada muram dan tenang dan bertanya, bagaimana masalah itu bisa kupercayakan pada pengawal Feng? Kami telah mengirim seseorang untuk mengatur pemindahan, mereka akan tiba dalam waktu sekitar 2 hari. Ketika mendengar ini, Feng Xiao menganggukkan kepalanya tanda setuju dan berkata, baiklah, ingatlah untuk tidak menarik perhatian pasukan lain di kota ini. Biarkan mereka menyamar dan menyusup bersama orang-orang biasa untuk sementara waktu, dan, ketika Jiu kecil kembali, segera laporkan kepadaku. Ya. Fan Lin segera menjawab dan melangkah mundur untuk pergi. Tepat saat dia pergi, seorang pengawal Feng lainnya datang dan melapor, Patriark, ada 2 penggarap bela diri di luar gerbang dan mengatakan bahwa mereka berada di bawah perintah istana kerajaan. Kami telah menolak mereka tetapi mereka tidak mau pergi dan mengatakan bahwa mereka harus memasuki istana hari ini. Mendengar hal ini, Feng Xiao yang awalnya bersandar di bingkai tempat tidur dengan mata terpejam, segera membuka matanya dan dengan alis berkerut, dia berkata, penggarap bela diri. Ia berpikir keras dan berkata, kalau begitu, itu berarti orang-orang yang diutus oleh penguasa, tapi, apa tujuan mereka? Penjaga Feng ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tujuan kunjungan mereka tampaknya ditujukan pada si tua putih. Apa? Feng Xiao meraung marah, tanpa bertemu langsung dengan mereka, dia sudah tahu siapa kedua kultivator bela diri yang datang mengetuk pintu itu.